Saat Niko mengecek ke kamar Leka, dia tidak menemukan perempuan itu di sana. "Leka, di mana kamu?" seru Niko sekali lagi, beralih. Dari sana cepat-cepat Niko masuk ke kamar Feli, tempat kedua yang sering Leka tempati selain kamarnya sendiri. Namun saat Niko hendak membuka daun pintu, ia menajamkan pendengaran saat mendengar suara ribut seperti perabotan yang jatuh. Dapur. Niko yakin suaranya berasal dari dapur. Setengah berlari, ia menuruni tangga dan ia lihat ruangan di lantai bawah tampak gelap. Besok-besok hal pertama yang akan Niko lakukan adalah memasang lampu emergensi di dapur. Niko tak tahu apakah di sini terpasang lampu tersebut atau tidak. Selama Niko tinggal belum pernah sekalipun mati lampu. "Leka, kamu baik-baik aja?" Mendapati cahaya yang mengarah padanya, Leka mengangkat wajah, namun ia tak kuasa berdiri. Pergelangan kakinya tersiram oleh air sup mendidih. Ia menggigit bibir untuk tidak menangis, walau ketakutan melingkupi dirinya sejak tadi. Niko terkejut. Ia lihat di sekitar Leka berantakan. Panci kecil tergeletak di dekat kaki perempuan itu. "Kenapa?" tanya Niko lagi, lebih mendesak lantaran Leka tak kunjung menjawab. Niko berjongkok untuk memastikan, kemudian meraih kaki Leka yang tengah dipegang olehnya. "Kenapa kaki kamu?" jawab Leka. "Cuma kesiram air sup aja," saut Leka. Pelan, bibirnya bergetar, menahan perih ketakutannya hilang dalam sekejap saat Niko datang. "Cuma," Niko menatap wajah Leka yang terkena bias cahaya. "Kesiram air panas kamu bilang cuma?" Suara Niko meninggi. Leka tak menjawab. Bukannya ditolong, malah marah-marah, gerutu Leka dalam hati sambil meringis. Namun sepertinya Leka harus menarik lagi kalimatnya barusan. Ia sempat memekik kaget saat Niko tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan mendudukkannya di kursi meja makan. Hanya mengandalkan cahaya ponsel dan cahaya rembulan yang mengintip dari celah jendela, Leka mengamati Niko sedang mengambil kotak P3K. Pria itu kembali ke hadapan Leka, kemudian berjongkok. Sebelah tangannya mengarahkan ponsel ke kaki dan tangan yang lain mengoleskan krim untuk luka bakar. "Lagi pula, kenapa malam-malam begini masak?" tanya Niko agak dingin. "Gak masak, cuma ngangetin sup aja." "Sama aja." Leka memutar matanya malas. Pria itu menggerutu, tapi tangannya tetap bekerja. Leka bersyukur kali ini kadar nada dinginnya sedikit berkurang. "Lapar?" "Iya, makanya kalau lapar jangan sok-sokan gak lapar. Aku tawari kamu di acara tadi, katanya masih kenyang. Tadi memang gak lapar." Niko berdecak lidah sambil mengolesi pergelangan tangan kaki keponakannya dengan gerakan memutar. Ia tidak pernah suka sifat Leka yang senang membantah. "Selesai, masih panas?" tanya Niko. Leka hendak menggeleng, tapi karena sadar gerakannya tidak akan terlihat, buru-buru dia menjawab, "Udah enggak." Krim tersebut sekarang mengalirkan dingin di pergelangan kakinya. Memang gak akan langsung sembuh karena lukanya besar, jadi lebih baik selama beberapa hari kamu diem aja di rumah. Niko berdiri di hadapan Leka. Ia membereskan beberapa obat yang sempat berceceran gara-gara Niko mengacak-acaknya saking terburu-buru tadi. Saat itu juga lampu kembali menyala terang. Mereka menyipitkan mata untuk menyesuaikan
cahaya. Atmosfer di antara mereka seketika berubah. Hal yang pertama kali tertangkap oleh Nico adalah mata Leika. Begitupun sebaliknya, Nico terdiam. Bagaimana mata hasilnya menatap wajah Leika yang tersinari oleh cahaya lampu dari langit-langit ruangan. Sekali lagi, Nico teringat akan ucapan White, cewek yang bersama kamu malam itu adalah cewek yang dibawa sekarang olehmu. Pikiran Nico berkabut. Ada dua bagian di dalam dirinya yang saling tarik ulur, mengacaukan pikirannya. Sebagian berbisik untuk meyakini ia tidak akan pernah menodai keponakannya. Namun sebagian yang lain berbisik agar Nico mencari tahu kebenaran tentang kesaksian White. Nico tidak akan bertanya pada Leika. Akan terlihat sangat konyol di mata perempuan itu kalau Nico bertanya. Kedua tangan Nico terulur menangkup pipi perempuan yang duduk di hadapannya. Nico baru tahu bahwa kulit pipi itu terasa sangat halus dan kecil begitu pas di tangannya. Pak, paman mau apa? Tanya Leika tak percaya pada apa yang dilakukan Nico saat ini. Maaf, tapi aku harus memastikan sesuatu. Nico menghapus jarak wajah mereka. Matanya terpejam saat untuk pertama kalinya Nico yang terasa dingin dan lembab, namun juga terasa manis saat bertemu. Ternyata seperti ini rasanya, sangat jauh berbeda dengan mantan-mantan kekasihnya dulu. Nico mencoba mampu mengeluarkannya dari dahaga. Nico tak memperdulikan Leika yang meronta-ronta meminta dilepaskan. Ia ingin memastikan sesuatu dan tak menerima penolakan. Dalam itu Nico berusaha mencari kepingan memori masa lalu. Barangkali ia bisa menemukannya dengan seperti ini. Untuk malam ini saja ia mengizinkan dirinya melewati batas antara paman dan keponakan. Ibu jari Nico menarik dagu Leika agar dirinya diberi celah untuk masuk. Masih belum memperdulikan tangan Leika yang mendorong-dorong dan memukul dadanya. Nico kalap, semakin dalam pula ia menggali memori juga, semakin manis yang ia rasakan. Blank, Nico tak menemukan apa-apa dalam otaknya. Ia tak ingat apakah pernah sebelumnya atau tidak. Nico menggeleng dengan mata terpejam. Keadaan laki-laki itu yang lengah membuat Leika mudah melepaskan diri dari terkaman Nico kali ini. Keduanya terlepas dan saat itu juga rasa panas menjalar di pipi Nico saat Leika menamparnya dengan keras. Paman jahat. Sekuat tenaga Leika mendorong Nico agar menjauh. Leika bangkit kemudian berjalan tertatih-tatih karena pergelangan kaki kanannya terasa sakit. Nico tersentak. Tamparan keras di wajahnya tidak seberapa sakit dibanding melihat air mata yang jatuh di pipi Leika saat perempuan itu berbalik menjauhinya. Air mata itu seakan-akan menampar Nico teramat keras. Gak, apa yang dia lakukan? Leika menggigit bibir bawah sambil menahan air mata agar tidak jatuh semakin deras. Nico selalu seenaknya tanpa pernah mau memikirkan perasaannya. Leika masuk ke kamar dan mengunci pintunya, lalu menjatuhkan diri di atas kasur. Ia menarik selimut hingga menutupi leher dan memejamkan mata. Buliran air hangat masih keluar begitu saja melalui celah-celah kelopak mata yang tertutup. Bodoh, Leika bodoh. Harusnya ia tak menangis. Dia paling benci menjadi diri yang lemah seperti sekarang. Saat mati lampu dan kakinya terluka pun, ia masih bisa membendung pertahanannya. Tapi saat Nico
Rasanya ada sesuatu yang menyayat-nyayat hatinya. Sikap Niko itu nyaris merobohkan benteng pertahanan hatinya yang sebulan terakhir ia bangun dengan susah payah agar pamannya tak bisa masuk lagi ke dalam hati. Tapi malam ini Niko seenaknya menciumnya tanpa mau memikirkan perasaannya menyebalkan. Lekah melipat bibir yang kini terasa bengkak akibat ulah. Cepat-cepat Lekah mengusap air mata menggunakan punggung tangan, meraih ponsel dan menelpon kakek Arif karena di saat seperti ini yang Lekah rindukan adalah Feli, anak kecil yang jadi teman hidupnya 4 tahun terakhir ini. Halo Mama, Lekah tersenyum mendengar suara Feli yang ceria. Andai saja ada anak itu sekarang, pasti dia berhasil menghiburnya. Lekah sempat berdeham untuk meminimalisir suara seraknya sebelum menjawab. Hai sayang, kok belum pulang? Belum Ma, aku masih betah di sini sama Rio. Ma, boleh aku nginap di sini? Nginap? Lekah mengerutkan dahi. Entah ide siapa itu Feli sampai mau menginap tanpa dirinya dan Rio. Yang dimaksud Lekah adalah kelinci Persia berwarna abu tua peliharaan kakek Arif. Iya Ma, Eyang nyuruh aku tidur di sini sama Eyang Putri. Boleh ya Ma, please. Lekah kembali tersenyum, membayangkan bagaimana raut muka Feli saat ini ketika ia memelas dan merengek. Padahal Mama kangen loh, jawab Lekah jujur. Aku juga kangen Mama, jawab Feli setengah merengek. Tapi kan mumpung besok libur sekolah Mah, boleh ya please. Salah satu kelemahan Lekah selain wajah memelas Feli adalah rengekannya, membuat Lekah tidak bisa untuk tidak mengiyakan keinginannya, walau malam ini dia begitu rindu dengan putrinya itu. Menghela nafas, Lekah membalik posisi tidurnya menjadi terlentang. Tapi janji, nanti tengah malam jangan nangis cariin Mama ya. Siap Ma, kan ada Eyang Putri. Kalau mau pipis cepat-cepat bangun dan lari, jangan ditahan-tahan. Oke? Ya sudah, sekarang Feli tidur. Udah malam loh ini. Tapi aku belum ngantuk. Suara Feli kembali merengek. Masih mau main sama Rio. Mama kasih waktu 10 menit lagi buat main deh. Kalau begitu, habis itu langsung masuk kamar. Nanti Mama telepon lagi untuk ngecek. Oke? Iya Mama. Udah dulu ya Ma, love you. Lekah mengangguk dan tersenyum, walau ia sadar Feli tak akan melihat ekspresinya itu. Oke, love you tuh anak Mama. Usai panggilan berakhir, Lekah meletakkan lagi ponsel ke sembarang tempat di atas kasur. Rasanya sedikit tenang setelah mendengar suara anaknya yang ceria. Walau malam ini tidak ada dirinya di samping Feli, Lekah bisa melihat bahwa kakek Arif dan nenek Intan begitu menyayangi Feli meski awalnya mereka menolak keras pada kehamilan Lekah saat itu. Salah satu hal yang patut disyukuri adalah Lekah tak pernah kekurangan kasih sayang dari kakek neneknya. Mereka memang marah waktu tahu dirinya hamil, tapi mereka tak pernah berhenti memberi Lekah perhatian ketika di Yunani. Tangan Lekah mengusap bibirnya yang tadi Niko sentuh. Ia tak pernah menduga Niko akan melakukan hal segila itu. Dalam keadaan sadar, apa maksudnya Niko menciumnya? Bukankah status keponakan selalu pria itu junjung tinggi? Seakan hanya ada satu status dalam hubungan mereka, paman keponakan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh dilanggar. Tapi sikap Niko malam ini begitu tak terduga. Lekah tak pernah bisa menyelami perasaan yang ada di balik sikap lelaki itu. Lekah memejam
memejamkan mata, berharap segala rasa yang Niko timbulkan hari ini meluruh seiringan terlelapnya jiwa. Namun, tanpa Leika sadari, sejak tadi ada seseorang yang berdiri dengan perasaan gamang di depan pintu kamarnya. Tangannya terkepal dan bersiap mengetuk pintu kayu dengan buku-buku jarinya yang terlipat. Niko termangu, rasa bersalahnya menjalari setiap sel-sel dalam tubuhnya. Apa yang baru saja dia lakukan, menciumnya. Astaga, kini dirinya bukan hanya brengsek, tetapi juga bodoh. Tidak, bukan bodoh, lebih tepatnya idiot. He is an idiot adult. Niko mengusap wajah dengan gusar. Seingin apapun dia membawa Leika ada di bawah kuasanya, harusnya ia berpikir ulang sebelum melakukan hal itu, karena pada akhirnya dia hanya akan menyakiti Leika, peri kecilnya yang selalu ingin dia lindungi. Bangun pagi, Leika keluar dari kamar dengan langkah masih tertatih. Bisa dihitung jari kapan dia bangun kesiangan seperti pagi ini. Walau hanya 20 menit, tapi baginya begitu berharga. Dalam waktu 20 menit ia bisa melakukan beberapa hal. Mandi misalnya, tetapi sekarang ia masih mengenakan piyama tidur sambil menguap. Sempat mengecek pergelangan kakinya yang tersiram air sup panas semalam, sekarang berubah kecoklatan dan lukanya cukup lebar. Pagi Non, mau saya buatkan sarapan apa? Oh, Bi Asri, kapan pulang? Leika meraih gelas berisi air putih yang disodorkan Bi Asri. Ia mendaratkan dirinya di kursi makan sebelum meneguk minumannya. Sarapan nasi goreng aja ya, Bi. Wanita dengan wajah sedikit keriput itu mengacungkan jempolnya, lalu mengalungkan tali apron hitam kesayangannya di leher. Malam pulang jam 11 Non, sahutnya. Non Feli asik banget main sama Rio. Jadi saya nggak tega maksa dia pulang. Leika mengangguk dan memperhatikan pelayannya tengah mengeluarkan beberapa sayuran dari dalam kulkas. Nggak apa-apa Bi, aku juga nggak bisa nolak kemauan dia. Leika terkekeh. Nanti siang aku jemput. Oh iya, kaki Non Leika gimana? Hah? Kaki aku? Leika menunduk sesaat melirik kakinya. Dari mana Bibi tahu? Tadi pagi Pak Niko yang kasih tahu Bibi. Beliau berpesan supaya Bibi nggak lupa mengolesi krim luka bakar ke kakinya Non. Selain itu Bi Asri juga sempat syok melihat keadaan dapur yang berantakan saat dia pulang tadi malam. Berpesan, emang dia kemana? Leika baru sadar di jam sekarang ini Niko tak terlihat batang hidungnya. Udah pergi Non? Tadi pagi-pagi katanya hari ini Non Leika nggak akan masuk kantor, jadi beliau pergi duluan. Hah? Leika terperangah. Siapa bilang dia tidak akan masuk kerja? Walau kakinya sakit, tapi masih bisa digunakan untuk jalan. Leika masuk ke kamar, ia lihat ada panggilan tidak terjawab dan beberapa pesan dari Keanu. Kening Leika berkerut karena tak biasanya atasannya itu menelpon pagi-pagi. Leika segera menelpon balik. Ada apa? Apa ada rapat dadakan pagi-pagi? Pertanyaan Leika jadi kalimat sapaan untuk Keanu setelah panggilannya terangkat di dering ketiga. Gimana keadaan kaki kamu sekarang? Alih-alih menjawab, Keanu malah bertanya balik, dan pertanyaan itu membuat kerutan di dahi Leika semakin dalam. Niko yang kasih tahu. Apa mungkin orang lain? Keanu balik bertanya. Nggak mungkin. Leika tahu pasti Niko yang memberi kabar pada Keanu. Nggak apa-apa sih, cuma lecet sedikit aja. Ini aku lagi siap-siap mau berangkat ke kantor. Nggak perlu Leika, hari ini aku beri kamu perintah untuk cuti. Terdengar nada serius dari seberang. Ingat, perintah bawahan nggak boleh membantah perintah atasannya.
Lekah menghela nafas lagi kesekian kali, entah harus senang atau sedih ketika sadar dirinya dipertemukan dengan dua lelaki yang selalu berlebihan. Padahal lukanya tidak terlalu parah, tapi mereka memperlakukannya seperti ia tak bisa jalan. Leka juga yakin Niko turut andil dalam keputusan Keanu itu. Boleh aku membatalkan izin cuti kamu? Sayang sekali nggak bisa. Mata Leka merotasi mendengar jawaban atasannya. Kalau Keanu melihat matanya berputar, biasanya lelaki itu akan tertawa. Ketika Leka berjalan melewati kamar Niko saat panggilannya dengan Keanu berakhir 5 menit yang lalu, ia mendapati kamar pamannya sedikit terbuka. Tadinya Leka tak akan peduli, tetapi melihat bagaimana lampu masih menyala di atas meja kerjanya, Leka gatal untuk tidak mengabaikannya. Akhirnya ia masuk ke dalam ruangan itu, ruangan terlarang untuknya. Niko selalu mengatakannya begitu, tapi sekarang Leka tak peduli, toh pemiliknya sedang tidak ada. Jemarinya menyentuh tombol off pada lampu meja. Ternyata begini suasana kamar Niko kalau tidak ada penghuninya, sepi, harum aqua menyegarkan dan terasa nyaman. Di atas meja berserakan sketsa berbagai karakter game hasil kreasi tangan Niko. Pandangan Leka lalu jatuh pada sebuah kotak berukuran sedang, warna biru muda dengan pita biru navy tersimpul di atasnya. Tutupnya terbuka sedikit hingga Leka rasanya tak perlu merasa berdosa jika melihatnya. Leka mendapati beberapa kotak berukuran kecil di dalam sana, seperti kumpulan beberapa kado. Leka tak yakin apakah itu hadiah dari Niko untuk kekasihnya, karena setahunnya Niko tak punya kekasih. Atau mungkinkah itu hadiah dari wanita-wanita yang Niko bersamai? Leka berdecit, bodoh sekali pamannya itu kalau mau menerima hadiah dari mereka. Leka muak membayangkan wanita-wanita cantik di sekitar pamannya. Namun Leka seketika termenung ketika ia membaca tulisan dalam secarik kertas dari dalam sana.